Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terhormat Pak Jaris, Pak Hasri dan tim super dari Elsira ya. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu bertatap muka di hari yang berbahagia, hari yang barokah, hari yang paling mulia ya, disebut dengan Sayyidul Ayyam. Maka dan kita juga berada di bulan Sya'ban. Nah, jadi Waldi, bulan Sya'ban itu adalah pintu gerbang menuju Ramadan. Nah, biasanya ketika kita mendekati gerbang Ramadan itu berarti ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Nah, makanya perlu kemudian kita duduk bareng-bareng Pak Asri. Nah, di sini ada tim-tim kita, ada Pak Jaris, ada Pak Asri, ada Bung Waldi. Nah, ini Bung siapa? Bung Resi. Ini Bung Holid, ini Mbak Dinda, Mbak Mia gitu ya. Lupa kameramen juga ada tuh. Ya. Jadi gini. Jadi ada seorang sahabat namanya Abu Hurairah bercerita Nabi itu pernah mengaminkan doanya malaikat. Nah, malaikat itu berdoa begini. Rogima anfu rajulin, celaka, merugi. Nah, 3 kali doa itu terucap dan diaminkan oleh Nabi. Nah, satu di antara 3 orang itu yang diaminkan itu adalah waman dakhala Ramadan tsumman salakha qabla ayyufirullah. Ada orang-orang yang bertemu Ramadan masuk dari pertama sampai hari ke-30 tapi orang ini nggak mendapatkan ampunan Allah. Nah, orang ini didoakan oleh malaikat Jibril yang mengaminkan tuh Nabi. Pak Haji, ini kira-kira kalau malaikat Jibril yang berdoa, kira-kira teristijabah nggak doanya? Insyaallah pasti. Pasti ya, Bang ya? Pasti. Nah, karena wajib teristijabah, kan ini nggak main-main. Rogi ma'anfu itu dalam bahasa Arab itu menunjukkan kehinaan terendah seseorang. Maka kata rogi ma'anfu itu kias dari kehinaan seseorang yang paling rendah. Maka siapa mereka? Satu di antara 3 itu adalah waman dakhala Ramadan. Barang siapa yang masuk ke bulan Ramadan, tsumman salakha, begitu lewat Ramadan, qabla ayyufirullah. Tapi mereka tidak mendapatkan ampunan. Padahal kata Nabi, man shoma ramadanan imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa ikhlas, Allah ampuni dosa. Tapi ini ada orang dia memasuki Ramadan bahkan berpuasa tapi nggak terampuni dosanya gitu loh. Kan makanya merugi betul ini orang gitu. Nah, kenapa demikian? Nah, kan pertanyaan begitu, kenapa? Karena ulama menyebutkan at-tahawun bil amri idza hadar waktu. Karena persiapannya minim gitu. Ketika ada persiapan minim ya, kemudian perintahnya sudah datang, berarti mengeksekusinya pasti nggak maksimal. Contoh nih misalnya kita jualan di Elsira gitu kan, ada instruksi dari Pak Asri, tapi Bung Waldi tidak ada persiapan yang matang, maka perintah itu tidak akan maksimal dieksekusinya. Betul nggak Bung Waldi? Betul. Nah, tuh. Nah, makanya target-targetnya pun kemudian ini Pak Perlu dievaluasi. perlu dievaluasi Pak Haji ya. Nah, ini juga supaya kita kemudian belajar dari sini. At-tahawun bil amri idza hadar waktu. Segala sesuatu yang tidak maksimal pasti persiapannya pasti nggak maksimal eksekusinya gitu loh. Nah, inilah orang sebabnya kemudian dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Sedangkan kita sudah berada di depan pintu gerbang Ramadan. 3. Ingat-ingat nih Bung Waldi, ini 3, Mbak Dinda ya, Mbak Mia. Pemanasan. 1. Nah, ini 1 adalah yaitu isti'dadul ilmi, yaitu waziyadatul ilmi. Hari ini mulai sekarang sudah kemudian ya menambah pembahandarahan terkait dengan fikih-fikih terkait dengan puasa. Nah, bagaimana hukum puasa? Ya, bagaimana hukum meninggalkan puasa? Bagaimana hukum sahur? Bagaimana tata cara sholat tarawih? Bagaimana tata cara zakat dan seterusnya? Harus belajar dari sekarang. Jangan sampai nanti bau belajarnya itu ketika sudah masuk
puasa, sehingga nggak maksimal Pak, gitu, ya kan? Nggak maksimal gitu, karena nggak ada persiapan, Bung Aldi. Nah, padahal Quran itu mengatakan fa'alam annahu la ilaha illallah. Segala sesuatu harus dengan ilmu. Nggak bisa mengenal Allah itu dengan ilmu. Nah, agama kita yang mulia ini ma'rifatul Islam bil adillah. Kita mengenal Islam itu dengan ilmu. Nah, literasi ilmu itu sangat dihargai oleh Islam. Makanya Quran itu mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah itu sangat menghargai orang yang beriman dan orang berilmu. Nah, kalau seandainya dia beriman plus dia berilmu, maka semakin tinggi derajatnya. Makanya teman-teman udah, ayo sekarang tinggal beberapa hari lagi kita kemudian akan memasuki Ramadan. Sekarang sudah mulai murojaah tuh kalau kita menggunakan bahasa ustadz kita. Ya, murojaah lagi. Nah, murojaah lagi apa nih murojaah? Fikih puasa, fikih qiyamul lail, fikih tarawih, fikih zakat, fikih Idul Fitri, fikih sedekah, fikih apalagi fikih iftar dan seterusnya. Udah mulai ditata apalagi di murojaah lagi. Siap Bung Aldi ya? Insyaallah. Nah, itu. Ini yang pertama. Iya, ziyadatul ilmi, yaitu menambah ilmunya. Itu yang pertama. Dan kesempatan, makanya tarhib Ramadan seperti ini penting. Itu. Yang kedua adalah yaitu al-audu ilallah, atau yaitu raji' ilallah, atau dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tatuba ilallah. Tidak ada tempat kembali kecuali Allah gitu. Ada seorang ustadz dulu sangat viral, beliau sederhana bahasanya, Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Karena tidak ada tempat kembali, teman-teman. Saya memiliki banyak sekali cerita yang kemudian ada orang-orang yang secara duniawinya sudah tidak bisa terhitung, tapi ada kekosongan dalam batinnya. Kenapa? Karena dia nggak balik pada Allah. Ujung-ujungnya apa? Stres, depresi, kemudian seterusnya. Ya, itu ya. Nah, kemudian ini penting supaya apa? Supaya kemudian kita juga kembali kepada Allah. Karena tidak ada rasanya orang kita ini kecuali kita bersalah. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, kullu bani Adam khata'un. Setiap hamba itu sudah tentu memiliki kesalahan, dan sebaik-baik orang bersalah itu bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesempatan untuk kita bertaubat, teman-teman, di bulan Sya'ban ini. Rasa-rasanya nggak ada yang tidak bersalah di sini. Pak Haji, saya, Pak Sri, dan teman-teman lain. Tidak ada yang nggak pernah bersalah. Semua tidak bersalah. Dan itulah sunatullah. Nggak ada cerita yang nggak pernah bersalah, Pak. Ada yang mengatakan ana khairum minhu itu si iblis, gitu. Dia merasa tidak pernah salah. Makanya orang yang paling mengatakan saya itu temannya 3. Iblis, kemudian Firaun, Qarun. Kalau mengatakan saya berarti dia keempat, Pak. Tapi sayangnya nggak disebutin Al-Quran. Gitu ya. Nah, makanya ada seorang ulama bernama Al-Amru Ibn Qais. Beliau mengatakan, tuba liman aslaha nafsuh qabla Ramadan. Sungguh berbahagia, sungguh beruntung orang yang senantiasa memperbaiki dirinya sebelum Ramadan tiba. Tuh, ingat-ingat, tuba liman aslaha nafsah qabla Ramadan. Sungguh sangat beruntung bagi mereka-mereka yang kemudian ya memperbaiki diri sebelum Ramadan tiba. Nanti terakhir ketiga nih teman-teman adalah kathratud doa, perbanyak doa. Sekelas sahabat ya, kanu yad'ullah bi sittati asyhur. Mereka berdoa pada Allah 6 bulan supaya bertemu dengan Ramadan. Nah, kita ini bukan sahabat. Sahabat itu bertemu dengan Nabi, berinteraksi dengan Nabi, ada masalah hidup langsung tanya ke Nabi. Nah, kita ini enggak. Jangankan bertemu Nabi dalam apa? Oh, ini sahabat Peter Pan. Nah, ini saya. Sahabat Noah. Oh, sahabat Noah dia. Ya. Jangankan temu Nabi, dalam mimpi pun enggak pernah ketemu kita kan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita doa itu apa? Allahumma sallimni wa sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku saat ini dan sampaikan aku pada bulan Ramadan. Itu pendek. Allahumma sallimni wa sallimni ila Ramadan. Selamatkan aku hari ini dan sampaikan aku pada Ramadan. Kalau kembali ke Ramadan? Nah, ada doa
yang diajar ulama, Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Nah, gitu. Nah, ini mungkin 3 yang bisa kita lakukan untuk kemudian mengecas ruhiyah kita, hati-hati kita untuk sampai kepada bulan Ramadan. Itu mungkin yang A bisa sampaikan, Awaldi. Ya. Mama Dede. Ya. Karena Sama tadi yang 3 apa aja, Ustaz? 1 Satu, Tes dulu sahabat. ilmiah, Ustaz. ziyadatul ilmi. Saya ada tuh ilmi. Kemudian Apa? al-audu ilallah. Kembali kepada Allah. Ketiga adalah kathratu doa, perbanyak doa. Banyak. Ya. Itu akhi. Ya. Ingat,